Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1501 sampai tahun 1504. Bab 1501 Konspirasi. Hampir setengah jam kemudian, seorang lelaki tua masuk ke dalam kotak. Namun, lelaki tua ini adalah manajer umum Rockefeller di wilayah Xiangjiang, dan Bai Yuanpeng, kepala keluarga Bai, keluarga terbesar di Xiangjiang. Pan Fugui, Lu Yuling, dan Yuan Weizi melihat Bai Yuanpeng masuk ke dalam kotak dan segera berdiri. Duduk. Bai Yuanpeng berteriak tanpa ekspresi. Ketiganya duduk perlahan setelah mendengar kata-kata Bai Yuanpeng. Saat ini, ekspresi wajah mereka bertiga masih sangat tegang. Bagaimanapun, mereka bertiga telah mencapai posisi mereka saat ini melalui promosi Bai Yuanpeng selangkah demi selangkah, jadi saat ini, mereka bertiga menghormati Bai Yuanpeng dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kalian semua pasti tahu tentang hilangnya Wei Junbai, kan? Bai Yuanpeng tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung ke topik. Mendengar. Mendengar. Ketiganya mengangguk dengan cepat. Sekarang hidup dan mati Wei Junbai tidak diketahui, tapi menurut pemahaman saya, Wei Junbai seharusnya masih hidup, karena Wei Junbai memindahkan semua asetnya setelah Fendi Zanders turun gunung, jadi kemungkinan besar dia sudah berlindung di Fendi Zanders. Bai Yuanpeng melanjutkan. Apa? Wei Junbai sebenarnya mengkhianati Rockefeller? Ekspresi wajah Pan Fugui sedikit terkejut. Apakah Wei Junbai menjadi tidak sabar? Yuan Weizi juga berteriak. Lu Yuling memandang Bai Yuanpeng dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, meskipun Wei Junbai tidak mengkhianati Rockefeller, dia akan mati, jadi menurutku dia tidak akan terlalu terkejut dengan pengkhianatannya. Bai Yuanpeng berkata dengan ringan. Kalau begitu Tuan Bai, apa rencanamu selanjutnya dengan Wei Junbai? Pan Fugui bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Mari kita kesampingkan masalah Wei Junbai untuk saat ini. Lagi pula, dia baru saja menjadi kepala divisi belum lama ini. Aku tidak terlalu mempercayainya sebelumnya. Sebagian besar pekerjaan penting dipercayakan kepada kalian bertiga. Jadi Wei Junbai pengkhianatan tidak akan membawa banyak dampak, yang terpenting sekarang adalah menangani Fendi Zanders ini dulu. Bai Yuanpeng berkata perlahan. Setelah Pan Fugui dan Yuan Weizi mendengar perkataan Bai Yuanpeng, ekspresi wajah mereka akhirnya menjadi lega. Lagi pula, perkataan Bai Yuanpeng juga memberitahu orang-orang ini dari samping bahwa dia selalu mempercayai mereka bertiga. Tapi Lu Yuling tahu betul bahwa ini hanyalah cara Bai Yuanpeng untuk menenangkan mereka. Begitu Wei Junbai mengkhianati mereka, jika masih ada orang yang terus mengkhianati, segalanya mungkin menjadi lebih sulit dikendalikan. Bai Yuanpeng memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia berhasil menstabilkan 3 keterampilan lainnya hanya dengan beberapa kata. Jika seseorang menoleh ke Fendi Zanders lagi pada saat kritis seperti itu, maka Bai Yuanpeng, penanggung jawab Xiangjiang, mungkin benar-benar kehilangan posisinya. Bos Bai, bagaimana rencanamu menghadapi Fendi Zanders? Pan Fugui bertanya pada Bai Yuanpeng dengan lembut. Dulu ketika Wei Yong memikat Fendi Zanders ke Xiangjiang kami, saya pikir dia cukup baik untuk memberi saya hadiah besar, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wei Yong benar-benar akan mengirimi saya bom. Dia tidak bisa menanganinya sendiri. Fendi Zanders memberiku kentang panas ini, hehe. Ketika Bai Yuanpeng mengatakan ini, meskipun ekspresi wajahnya sangat tenang, mereka bertiga bisa merasakan ketidakpuasan dalam kata-katanya. Mereka bertiga, Lu Yuling, juga tidak berbicara. Saya memanggil kalian bertiga ke sini hari ini, terutama untuk menanyakan pendapat Anda dan melihat apakah Anda punya cara untuk menangani Fendi Zanders ini. Bai Yuanpeng berbicara lagi. Setelah mendengar kata-kata Bai Yuanpeng, Pan Fugui, Yuan Weizi dan Lu Yuling terdiam hampir pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, yang ditanyakan Bai Yuanpeng sekarang adalah cara menghadapi Fendi Zanders, jadi tak satu pun dari mereka bertiga yang berani berbicara dengan mudah, karena begitu Anda berbicara, 2 orang lainnya tidak akan menyetujui cara Anda setelah cara Anda dikonfirmasi. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Anda harus bertanggung jawab untuk ini sendirian. Old Pan, kamu sudah lama bersamaku, tolong beritahu aku dulu jika kamu punya solusi yang bagus. Bai Yuanpeng menoleh untuk melihat Pan Fugui, dan bertanya pada Pan Fugui tanpa ekspresi. Setelah Pan Fugui mendengar kata-kata Bai Yuanpeng, dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Presiden Bai, saya pikir kita mungkin telah meremehkan kekuatan Fendi Zanders sejak awal, jadi sekarang cara terbaik kita adalah untuk mencari bantuan dari markas. Bagaimanapun, bahkan Leng Hongfei bukanlah lawan Fendi Zanders, jadi prajurit yang kita temukan secara alami bukanlah lawan Fendi Zanders, jadi kita harus meminta bantuan markas untuk menemukan prajurit yang benar-benar bisa menghadapi Fendi Zanders. Ditembak. Benar, menurutku juga begitu, dan sekarang pihak Fendi Zanders bukan hanya Fendi Zanders saja, dia juga memiliki orang-orang dari Sekte Zixiao untuk membantu, kemampuan kita bertiga sangat terbatas. Yuan Weizi buru-buru mengikutinya.
Tentu saja aku sudah memikirkan cara kalian berdua ini, dan aku juga sudah menghubungi orang-orang di markas, tapi situasi saat ini markas juga butuh waktu untuk mencari orang, dan juga butuh waktu untuk orang-orang dari markas besar yang akan datang. Kalian berdua merasa Zhang Wilfeng meninggalkan kita begitu lama. Bai Yuanpeng berkata dengan ringan. Ini. Ekspresi wajah Pan Fugui terlihat sedikit tidak berdaya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak melanjutkan pembicaraan. Karena Wei Junbai telah mengkhianati kita, itu berarti Fendi Zanders pasti telah memahami informasi kita sekarang, jadi menurut gaya Fendi Zanders dalam melakukan sesuatu, dia pasti akan menyerang kita. Lu Yuling berkata perlahan. Setelah Yuan Weizi mendengar kata-kata Lu Yuling, ekspresi wajahnya menjadi tegang, dan dia buru-buru bertanya, kalau begitu kita masih harus memikirkan solusinya dengan cepat. Yuling, apakah kamu punya solusi bagus? Bai Yuanpeng bertanya pada Lu Yuling. Lu Yuling ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, Bos Bai, saya punya solusi di pihak saya, tapi saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Sudah jam segini, jadi jangan dilanjutkan, cepat beritahu saya apa solusinya. Yuan Weizi berteriak dengan sangat cemas. Lu Yuling menatap Yuan Weizi dengan tajam, lalu berkata dengan suara rendah, jangan lupa, Fendi Zanders tidak hanya menyinggung kami Rockefeller, tetapi juga para pejuang di Xiangjiang. Bagaimana apanya? Yuan Weizi mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang dari Sekte Zixiao datang ke Xiangjiang kami, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang prajurit Xiangjiang kami. Ini telah melanggar kesepakatan antara prajurit Xiangjiang dan prajurit daratan. Saat itu, seni bela diri kuno di Xiangjiang berkembang perlahan, sehingga ranah prajurit selalu rendah, dan mereka selalu diintimidasi oleh seniman bela diri dari daratan. Belakangan, itu karena seorang prajurit tingkat dasar bernama Jiang Yifan muncul di Xiangjiang, dan Grandmaster Jiang ini mengubah nasib semua prajurit di Xiangjiang. Grandmaster Jiang bertarung dengan master seni bela diri kuno dari daratan selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya berakhir seri. Itu sebabnya dia menetapkan aturan ini. Prajurit daratan tidak diperbolehkan bertarung di Xiangjiang sesuka hati, sehingga tidak mungkin agar para pejuang daratan itu terus menindas kami di Xiangjiang. Tapi sekarang Fendi Zanders dan Zixiao Song telah melanggar aturan ini atas inisiatif mereka sendiri, saya pikir para pejuang Xiangjiang akan sangat marah di dalam hati mereka. Lu Yuling berkata perlahan. Akhir bab ini. Bab 1502. Bab 1502 Grandmaster Jiang, saya pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pan Fugui sedikit mengangguk. Tapi apa hubungannya masalah ini dengan urusan kita dengan Fendi Zanders? Yuan Weizi mengerutkan kening dan berkata. Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Fendi Zanders berani menyerang kita di Xiangjiang, yang setara dengan memprovokasi para pejuang di Xiangjiang. Oleh karena itu, menurutku kita tidak perlu mengambil tindakan terhadap Fendi Zanders. Kita bisa menggunakan Zixiao Song untuk menyerang Fendi Zanders. Penyerangan terhadap prajurit Xiangjiang telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan prajurit Xiangjiang, dan pada akhirnya beberapa prajurit bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk menyerang Fendi Zanders. Tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari semua prajurit Xiangjiang. Lu Yuling berkata dengan tergesa-gesa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Bai Yuanpeng berkata dengan lembut, Ling muda, menurutku metodemu sangat bagus, tapi efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Bos Bai, apa maksudmu? Lu Yuling bertanya setelah tertegun sejenak. Seperti ini. Meskipun para pejuang itu tidak senang dengan hati Fendi Zanders, berita bahwa Fendi Zanders telah mengalahkan Leng Hongfei telah menyebar. Banyak pejuang yang mengetahui bahwa keterampilan Fendi Zanders tidaklah sederhana, jadi kebanyakan dari mereka tidak melakukannya. Mereka yang memiliki keberanian menyerang Fendi Zanders, dan mereka yang memiliki kemampuan menyerang, mungkin memilih untuk menutup mata karena khawatir dengan Zixiao Song. Jadi situasi kita terlalu pasif. Bai Yuanpeng berkata perlahan. Kalau begitu Tuan Bai, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Lu Yuling tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Bai Yuanpeng masuk akal. Lagi pula, bukanlah tugas yang mudah untuk mengumpulkan semua prajurit untuk menyerang Fendi Zanders, dan masalah itu sendiri memerlukan waktu untuk diselesaikan. Namun Fendi Zanders tampaknya tidak memberi mereka waktu yang lama untuk bersiap. Saya mendengar bahwa Grandmaster Jiang memiliki hubungan baik dengan kakekmu. Keluarga Lu Anda dan keluarga Jiang harus dianggap sebagai teman keluarga, bukan? Bai Yuanpeng berkata dengan lembut. Bos Bai, apakah Anda berencana meminta Tuan Jiang untuk menangani Fendi Zanders sendiri? Ekspresi wajah Lu Yuling sedikit terkejut. Itu benar, Anda baru saja mengatakan bahwa aturan ini sendiri ditetapkan oleh Grandmaster Jiang, tetapi sekarang seseorang telah melanggar aturan ini, sangat masuk akal bagi Grandmaster Jiang untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini, dan semua orang tahu kekuatan Grandmaster Jiang di dalam hatinya. Jadi biarkan Grandmaster Jiang menyingkirkan Fendi Zanders adalah pilihan terbaik. Bai Yuanpeng berkata perlahan. Tetapi Grandmaster Jiang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak pernah bertanya tentang urusan luar. Saya khawatir Grandmaster Jiang tidak akan peduli dengan masalah ini. Lu Yuling mengerutkan kening dan berkata. Itu karena masalahnya belum menjadi masalah besar. Bagaimana jika kita membangkitkan emosi prajurit Xiangjiang kita? Saya pikir Grandmaster Jiang pasti tidak akan duduk diam.
Bai Yuanpeng berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika kita tidak mencoba beberapa hal, bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin? Lu Yuling menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Bos Bai, saya mengerti maksud Anda. Saya akan pergi dan membicarakannya dengan kakek saya, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Tuan Jiang akan mengambil tindakan ini. Waktu. Lakukan yang terbaik. Bai Yuanpeng memandang Lu Yuling dan tersenyum tipis. Di sisi lain, di villa keluarga Du. Karena Fendi Zanders belum pernah menerima informasi yang diberikan Wei Junbai kepadanya, dan Fendi Zanders telah mengalami pertarungan dengan Leng Hongfei, sehingga nafas di tubuhnya belum terlalu stabil. Oleh karena itu, Fendi Zanders tidak memilih untuk terus menyerang orang-orang Rockefeller, melainkan beristirahat di villa selama 2 hari. Selama 2 hari ini, Fendi Zanders telah mempelajari seni keberuntungan. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa buku keberuntungan ini adalah buku rahasia yang sebenarnya, masih sangat menakutkan bagi peningkatan kekuatan Fendi Zanders. Bakat Fendi Zanders tidak buruk, dan dia telah berlatih hingga lantai 3 hanya dengan sedikit ini. Fendi Zanders tahu bahwa dia akan mengalami beberapa pertempuran sengit di Xiangjiang, jadi sekarang tidak ada yang lebih penting daripada Fendi Zanders meningkatkan efektivitas tempurnya. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan di pintu. Wei Hao. Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Tuan Zanders, ini aku. Suara Cieko terdengar. Ada apa? Fendi Zanders tidak suka diganggu saat sedang berlatih, sehingga Qian Huizi pun tidak memenuhi syarat untuk memasuki kamar Fendi Zanders dengan santai. Tuan Zanders, begitulah wanita yang menyelamatkan kita di Villa King Feng datang ke sini. Kata Cieko perlahan. Guan Wen. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak bingung, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, saya ingat orang-orang Zixiaozong telah meninggalkan Xiangjiang, bukan? Mengapa dia kembali? Saya juga tidak tahu, Tuan Zanders, apakah Anda ingin bertemu? Tanya Cieko. Ayo kita bertemu, dia menyelamatkanku bagaimanapun caranya, dan dia masih anggota Sekte Zixiao, tidak baik untuk bertemu. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu, dia bangkit dan membuka pintu, dan mengikuti Qian Huizi ke ruang tamu. Setelah sampai di ruang tamu, Fendi Zanders menemukan Guan Wen sedang duduk di sofa menunggunya. Saat ini, Guan Wen berpakaian sedikit lebih normal, dengan t-shirt putih dan rok bermotif bunga, simpel dan bergaya, memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Tuan muda. Ketika Guan Wen melihat Fendi Zanders, dia buru-buru berdiri dan menyapa. Tidak terlalu sopan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lagi pula, dia masih sedikit risih dengan gelar Tuan Muda. Ini adalah materi yang disiapkan oleh Wei Junbai. Semua orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller di Xiangjiang termasuk dalam materi ini. Wei Junbai juga dibawa ke Sekte Zixiao oleh orang-orang kami, dan Wei Junbai mengumpulkan semuanya. Uang tunai 10 miliar, saya juga menyerahkan uang itu kepada para tetua sekte, dan para tetua sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda. Guan Wen secara singkat melaporkan pekerjaan tersebut kepada Fendi Zanders. Jangan berterima kasih padaku, lagi pula, kamu Zixiaozong menyelamatkan hidupku kali ini. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Melindungi Tuan Muda adalah hal yang harus kita lakukan. Guan Wen berkata dengan sangat serius. Karena anggota Sekte Zixiaomu yang lain sudah kembali, mengapa kamu belum pergi? Fendi Zanders bertanya pada Guan Wen dengan bingung. Tuan Muda, begini, saya datang ke sini kali ini untuk mengundang Anda kembali sesuai perintah Tuan, kata Guan Wen lembut. Minta aku untuk kembali. Fendi Zanders membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini, jadi aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Tetapi Tuan Muda, terakhir kali orang-orang kami telah menyerang para pejuang Xiangjiang, jadi Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Tuan berpikir bahwa Anda tidak perlu tinggal di sini lagi, Anda harus pergi bersama saya. Guan Wen berkata tanpa daya. Apa yang orang tua itu ketahui? Temanku masih di tangan keluarga Bai. Jika aku tidak menyelamatkan temanku, aku tidak akan pernah pergi. Meskipun penduduk Zixiaozong menuruti perkataan Ye Juechen, bukan berarti Fendi Zanders akan mendengarkan perkataan Ye Juechen. Akhir bab ini. Bab 1503. Bab 1503 janji tahun itu. Sejak Fendi Zanders datang ke Xiangjiang, Fendi Zanders tahu bahwa dia akan menghadapi banyak kesulitan, tetapi Fendi Zanders tetap memilih untuk datang. Jadi sekarang dia secara alami tidak punya ide untuk pergi. Tuan Muda, kami Sekte Zixiao dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan orang, tetapi Anda benar-benar tidak bisa tinggal di Xiangjiang lagi. Guan Wen berteriak pada Fendi Zanders dengan cemas. Kamu memikirkan cara? Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Guan Wen, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Orang yang ingin saya selamatkan kali ini sangat penting bagi saya, dan saya tidak ingin dia menderita. Ada salahnya. Sakit hati, jadi tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan memilih untuk pergi, kamu harus pergi dengan cepat. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Qian Huizi memiliki tatapan aneh di matanya, dan tidak bisa menahan untuk menebak dalam hatinya apa hubungan antara Fendi Zanders dan Yi Yun. Tuan Muda, Anda benar-benar tidak boleh sombong sekarang.
Guan Wen berkata pada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Saya tidak bertindak atas kemauan saya. Sejak saya datang ke Xiangjiang, saya tahu bahwa saya akan menghadapi banyak bahaya kali ini, tetapi saya tetap memilih untuk datang ke sini, dan sekarang saya tahu lokasi Yiyun, jadi saya pasti tidak melakukannya. Ingin. Akan menyerah. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Tuan muda, apakah kamu tidak takut mati di sini? Guan Wen bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Mati di sini. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Guan Wen, lalu berkata sambil tersenyum, jika saya mati di sini, itu mungkin kehendak Tuhan, tetapi Yiyun ditangkap karena saya, jadi tidak peduli apa, saya akan mati. Kita harus menyelamatkannya. Guan Wen melihat ekspresi tak berdaya di wajah Fendi Zanders, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Guan Wen tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu keras kepala. Tuan Zanders, menurutku kamu harus pergi sekarang. Pokoknya kita sudah tahu persis lokasi Nona Yiyun. Hal-hal ini bisa diserahkan kepada orang lain. Qian Huizi juga tampaknya mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk Fendi Zanders dengan lembut. Tidak ada gunanya, aku harus pergi ke Yiyun sendiri. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, lalu berkata kepada Guan Wen, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Tuan muda, jika Anda tidak ingin kembali bersama saya, maka saya hanya bisa berada di sisi Tuan muda untuk melindungi keselamatan Anda. Guan Wen berkata dengan wajah kosong. Apakah kamu di sisiku untuk melindungi keselamatanku? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan kemudian bertanya tanpa daya, bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa tempat ini sangat berbahaya sekarang? Apakah kamu tidak takut mati? Ini adalah perintah yang diberikan kepadaku oleh kepala, aku harus melindungi keselamatanmu. Guan Wen menjawab. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Guan Wen. Dia tahu bahwa wanita di depannya juga sangat keras kepala, dan Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal ini, jadi dia berbalik tanpa berkata apa-apa. Kiri. Namun, setelah Lu Yuling berpisah dari Bai Yuanpeng dan yang lainnya, dia tidak segera pulang, tetapi pergi ke gunung yang dalam di Xiangjiang. Dia tahu bahwa setelah Jiang Yifan mundur, keluarga Jiang tinggal di pegunungan yang dalam. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Jika bukan karena hubungan baik antara keluarga Lu dan keluarga Jiang, dia bahkan tidak akan bisa menemukannya. Ke gunung. Jika ingin menemukan Jiang Yifan, Anda harus menemukan keturunan keluarga Jiang terlebih dahulu. Lu Yuling berjalan berputar-putar di pegunungan, dan akhirnya berhenti di depan halaman. Melihat lingkungan di halaman, Lu Yuling juga diliputi rasa malu, karena dia tidak menyangka bahwa keturunan guru Jiang yang terkenal di Xiangjiang akan hidup di lingkungan seperti itu. Anda pasti tahu kalau Jiang Yifan bisa dikatakan sebagai salah satu eksistensi legendaris di Xiangjiang, karena orang tersebut mewakili puncak dunia seni bela diri kuno Xiangjiang. Xiangjiang hanya memiliki satu prajurit tingkat bumi selama bertahun-tahun, dan orang ini adalah Jiang Yifan. Saat itu, prestise Jiang Yifan di Xiangjiang sangat tinggi, dan dia bahkan memilih untuk melawan kepala Tian Yuanzong selama 3 hari 3 malam demi kepentingan para pejuang Xiangjiang. Saat itu, Tian Yuanzong adalah salah satu dari 4 sekte besar, dan prestisenya di daratan juga sangat tinggi. Namun pada akhirnya Jiang Yifan diikat dengan kepala Tian Yuanzong, sehingga melindungi semua pejuang di Xiangjiang. Jadi hingga saat ini, masih banyak pejuang di Xiangjiang yang menganggap Jiang Yifan sebagai idolanya. Namun kemudian, Jiang Yifan memilih berlatih pengasingan karena kalah dari seseorang, dan untuk melindungi keluarganya, Jiang Yifan pun membawa keluarganya ke pegunungan yang dalam. Butuh 10 tahun penuh bagi keluarga Jiang untuk menghilang. Paman Jiang. Lu Yuling mengatur emosinya sebentar, lalu berteriak pelan. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya keluar dari rumah. Dan pria parubaya ini adalah Jiang Hongyu, putra Jiang Yifan. Bakat Jiang Hongyu dalam seni bela diri kuno secara alami tidak sebaik ayahnya, tetapi dia juga berada di alam pejuang misterius, bahkan jika dia melihat Xiangjiang, dia masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Hanya saja karakter Jiang Hongyu sangat rendah hati dan tertutup, dan tidak banyak berita tentang Jiang Hongyu. Setelah melihat Lu Yuling, Jiang Hongyu tampak sedikit terkejut, dan buru-buru membuka gerbang halaman, dan berkata dengan antusias, Yuling, kenapa kamu ada di sini? Paman Jiang, ada sesuatu yang ingin kulihat kakek Jiang. Lu Yuling tidak berbicara omong kosong dan berkata langsung. Kamu ingin melihat ayahku? Jiang Hongyu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, Yuling, ayahku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak bisa melihatku, apalagi kamu, apakah keluarga Lumu menemui masalah? Paman Jiang, mungkin bukan keluarga Lu kita yang menemui masalah kali ini, tetapi pejuang kita dari Xiangjiang mengalami masalah. Lu Yuling berkata tanpa daya. Apa? Prajurit kita dari Xiangjiang sedang dalam masalah. Ekspresi Jiang Hongyu berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, Yang Ling, apa yang terjadi? Lu Yuling dengan singkat memberitahu Jiang Hongyu tentang Fendi Zanders.
Dan setelah Jiang Hongyu mendengar kata-kata ini, dia secara alami sangat marah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, ayah saya baru saja mundur untuk waktu yang lama, dan mereka telah melupakan perjanjian saat itu. Mereka tidak memiliki kredibilitas sama sekali, bukan? Apakah Anda jelas-jelas menindas kami para pejuang Xiangjiang? Paman Jiang, kami benar-benar tidak ada hubungannya sekarang. Anda juga tahu bahwa tidak banyak prajurit ahli di Xiangjiang, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Selain itu, banyak prajurit yang tidak berani berbicara, jadi sekarang semua orang masuk panik. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku datang untuk mengganggu kakek Jiang. Aku juga berharap Paman Jiang mengizinkanku bertemu dengan kakek Jiang. Jika kakek Jiang tidak mau mengurus masalah ini, maka aku akan dianggap aku sudah mati. Lu Yuling sama sekali tidak menyebutkan hal-hal antara dirinya dan Fendi Zanders, dan dia sepenuhnya menggambarkan dirinya sebagai gambaran seorang pejuang di Xiangjiang. Akhir bab ini. Bab 1504. Bab 1504 mereka yang pertama pindah. Setelah Jiang Hongyu ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, setelah bertahun-tahun, ayah saya sudah tua, jadi saya tidak tahu apakah dia akan pindah, tapi saya dapat membawamu menemui ayahku. Jika ayahku tidak mau bergerak, tidak ada cara lain. Kakek Jiang telah membayar begitu banyak untuk prajurit Xiangjiang, wajar jika kakek Jiang tidak bergerak saat ini. Lu Yuling berkata dengan tergesa-gesa. Ikut denganku. Jiang Hongyu memimpin Lu Yuling langsung keluar halaman. Keduanya membuat lingkaran penuh di pegunungan, dan akhirnya berhenti di depan sebuah gua. Ayahku telah mengasingkan diri di dalam gua selama bertahun-tahun. Hanya anakku yang bisa melihat ayahku seminggu sekali. Sangat sulit bagiku untuk melihat ayahku pada waktu-waktu biasa. Jiang Hongyu berkata dengan lembut kepada Lu Yuling. Saya tidak tahu mengapa kakek Jiang ingin mundur. Lu Yuling berkata dengan bingung. Apa lagi yang bisa terjadi? Bukankah karena ayahku pernah kalah dari seseorang sebelumnya, jadi dia memilih mundur untuk meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk membalas dendam? Jiang Hongyu berkata perlahan. Jadi ini ya. Setelah mendengar kata-kata ini, suasana hati Lu Yuling yang awalnya gelisah membaik dalam sekejap, karena dia selalu khawatir Jiang Yifan tidak bergerak selama bertahun-tahun, dan apakah kekuatannya akan menurun, tetapi pada saat ini dia merasakannya. Kekhawatiran saya sendiri mungkin tidak diperlukan, lagi pula, Jiang Yifan tampaknya tidak pernah menyerah pada seni bela diri kuno selama bertahun-tahun. Yuling, tunggu di sini, aku akan masuk dan bicara dengan ayahku dulu. Jiang Hongyu berkata dengan lembut. Bagus. Lu Yuling mengangguk dengan tergesa-gesa. Jiang Hongyu langsung masuk ke dalam gua. Setelah beberapa saat, Jiang Hongyu keluar dari gua, dan berkata kepada Lu Yuling, Yuling, ikutlah denganku. Lu Yuling menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke dalam gua. Lingkungan di dalam gua sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Lu Yuling mengikuti Jiang Hongyu hampir 100 meter sebelum akhirnya melihat seberkas cahaya. Saya melihat seorang lelaki tua duduk diam di tanah dengan mata tertutup dan tanpa ekspresi di wajahnya. Wajah lelaki tua itu sangat berubah-ubah, rambutnya beruban, dan tubuhnya kurus, seperti mumi. Ketika Lu Yuling melihat lelaki tua itu, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Grandmaster Jiang akan menjadi seperti sekarang ini. Saat ini, Lu Yuling mulai ragu apakah Jiang Yifan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fendi Zanders sekarang. Lu Yuling menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil satu langkah ke depan, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, kakek Jiang, Yuling ada di sini untuk menemuimu. Setelah mendengar kata-kata ini, Jiang Yifan perlahan membuka matanya, lalu melihat Lu Yuling dari atas ke bawah. Jadi kamu adalah gadis kecil dari keluarga Lu. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu besar dalam sekejap. Kamu masih anak-anak ketika aku melihatmu terakhir kali. Kata Jiang Yifan ringan. Aku tidak menyangka kamu, kakek Jiang, masih mengingatku. Ekspresi wajah Lu Yuling sedikit bersemangat. Tentu saja aku ingat. Jiang Yifan menjawab dengan suara rendah, lalu melanjutkan bertanya, bagaimana kabar kakekmu? Kakekku baik-baik saja. Jawab Lu Yuling. Itu bagus. Setelah aku meninggalkan bea cukai, aku harus menemui kakekmu untuk minum teh. Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, tapi kakekmu pasti bisa dihitung sebagai satu. Jiang Yifan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, apakah ada sesuatu yang mendesak sehingga Anda datang menemui saya kali ini? Lu Yuling ragu-ragu. Karena melihat Jiang Yifan seperti ini saat ini, dia sedikit tidak yakin apakah dia harus terus berbicara. Bagaimanapun, Jiang Yifan sama sekali tidak merasa seperti pejuang tingkat bumi, tetapi lebih seperti orang tua yang sakit parah. Aku sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan gua ini, kamu baru saja datang hari ini, bawa aku keluar untuk melihatnya. Melihat Lu Yuling tidak berbicara, Jiang Yifan berdiri dengan sukarela. Lu Yuling secara naluriah ingin membantu Jiang Yifan, tetapi Jiang Yifan menolak. Gadis kecil, meski aku terlihat sedikit lebih tua, tubuhku masih baik-baik saja. Jiang Yifan berkata sambil tersenyum. Ekspresi wajah Lu Yuling sedikit canggung, dan dia mengikuti Jiang Yifan dari dekat tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, Lu Yuling, Jiang Yifan dan Jiang Hongyu keluar dari gua. Mengapa kamu datang kepadaku? Jiang Yifan bertanya lagi.
Kakek Jiang memang seperti ini. Beberapa waktu lalu, seorang pejuang bernama Fendi Zanders datang ke Xiangjiang. Pertama-tama dia mengalahkan Liu Yun, lalu mengalahkan Leng Hongfei. Kata Lu Yuling. Kalau hanya karena sedikit keluhan pribadi, bisa dimaklumi jika tidak terlalu banyak. Meskipun kami Xiangjiang memiliki kesepakatan dengan para pejuang dari daratan, keluhan pribadi semacam ini juga normal, dan seharusnya itu adalah prajurit kami dari Xiangjiang. Kamu pindah duluan. Jiang Yifan bertanya. Benar, kami prajurit Xiangjiang yang mengambil langkah pertama. Lu Yuling mengangguk. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Karena pejuang Xiangjiang kita yang pertama menyerang, bukankah normal jika mereka melawan? Jiang Yifan berkata sambil tersenyum. Tapi kemudian orang-orang dari Sekte Zixiao juga menyerang kita, tapi mereka masih berinisiatif menyerang kita. Lu Yuling buru-buru menambahkan satu kalimat. Zixiao Song. Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi wajah Jiang Yifan akhirnya mulai mengalami beberapa perubahan halus. Lagi pula, jika itu hanya keluhan pribadi antara seniman bela diri, maka masalah ini tidak akan dianggap sebagai peristiwa besar, tetapi jika melibatkan murid Sekte Daratan yang menyerang seniman bela diri Xiangjiang, maka situasinya akan sangat berbeda. Siapa Fendi Zanders ini? Apakah Zixiao Zong melanggar aturan hanya untuk satu orang? Tidakkah Zixiao Zong tahu bahwa murid mereka tidak diperbolehkan menyerang prajurit Xiangjiang? Jiang Yifan bertanya dengan sedikit marah. Tentu saja murid Zixiao Zong juga mengetahui aturan ini, tapi mereka sama sekali tidak menganggap serius aturan ini. Lu Yuling berkata dengan suara rendah. Siapa Fendi Zanders ini? Jiang Yifan bertanya pada Lu Yuling. Jika masalah ini adalah keluhan pribadi Fendi Zanders dari awal hingga akhir, maka Jiang Yifan tentu saja tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Jika dampaknya lebih dalam, tidak ada yang akan peduli sama sekali dengan keluhan pribadi tersebut. Tetapi jika sejumlah besar murid Zixiao Zong bergerak bersama, ada sesuatu yang tidak beres. Itu sebabnya Jiang Yifan sangat marah saat ini. Fendi Zanders ini baru berusia 20 tahun, tetapi tingkat seni bela diri kuno tidak rendah, bahkan Leng Hongfei bukanlah tandingannya, dan kami baru mengetahui kemudian bahwa Fendi Zanders ini sebenarnya adalah kepala muda dari Sekte Zixiao. Lu Yuling memberikan perkenalan singkat.